Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa dari kelas M243 dengan NIM 24040750233. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak, pencernaan, peredaran darah, dan pernapasan manusia. Tubuh manusia merupakan sistem yang kompleks dan tersusun atas berbagai organ yang bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan. Setiap organ dalam tubuh memiliki fungsi dan perannya masing-masing yang membentuk sistem-sistem tertentu agar tubuh dapat beraktivitas secara optimal. Di antara sistem tersebut, sistem gerak, pencernaan, peredaran darah, dan pernapasan memiliki peran yang sangat vital. Sistem gerak memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas fisik, mulai dari berjalan hingga melakukan kegiatan kompleks, berkat kerjasama antar tulang, otot, dan sendi. Sementara itu, sistem pencernaan berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk memperoleh energi dan membangun jaringan. Adapun yang pertama itu sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia merupakan sistem yang memungkinkan tubuh melakukan berbagai macam aktivitas fisik, mulai dari aktivitas sederhana seperti berjalan dan mengangkat benda, hingga aktivitas kompleks seperti berlari, melompat, menari, dan berbicara. Sistem ini terbentuk dari kerjasama antara tiga komponen utama, yaitu tulang, otot, dan sendi. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi dan terarah. Tulang membentuk rangka tubuh yang memberikan struktur dan dukungan mekanis. Rangka manusia terdiri dari lebih dari 2000 tulang yang tersusun membentuk kerangka kokoh dan namun tetap fleksibel. Tulang-tulang tersebut berfungsi tidak hanya sebagai penopang tubuh, tetapi juga sebagai pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Selain itu, tulang juga menjadi tempat produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang dan berperan dalam menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Otot merupakan jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan berelaksasi untuk menghasilkan gerakan. Otot manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sendi adalah struktur yang menghubungkan dua tulang atau lebih dan memungkinkan terjadinya gerakan di antara tulang-tulang tersebut. Ada berbagai jenis sendi yang memungkinkan berbagai macam gerakan seperti sendi peluru yang memungkinkan gerakan bebas ke segala arah, sendi engsel yang memungkinkan gerakan satu arah, dan sendi putar yang memungkinkan gerakan rotasi. Yang kedua, sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini melibatkan berbagai organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa makanan dalam bentuk feses. Sistem pencernaan tidak hanya mempengaruhi asupan energi tubuh, tetapi juga memengaruhi kesehatan secara keseluruhan, karena kekurangan atau gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan melalui proses pemilihan dengan bantuan gigi yang menghaluskan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Selain itu, kelenjar ludah yang terdapat di mulut menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim ini memulai proses pencernaan karbohidrat dengan memecah peti menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan yang sudah menjadi bolus ditelan dan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Sistem pencernaan tidak hanya berfungsi untuk memperoleh energi dari makanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Misalnya, usus mengandung mikroflora yang membantu memecah bahan-bahan yang tidak tercerna
serta menghasilkan beberapa vitamin yang diperlukan tubuh, seperti vitamin K dan vitamin B. Selain itu, pencernaan yang baik juga penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh dan membantu detoksifikasi, yaitu mengeluarkan zat-zat berbahaya atau racun dari dalam tubuh. Adapun yang bagian C, seperti peredaran darah manusia. Sistem peredaran manusia adalah sistem yang sangat penting dalam tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi, serta mengangkut sisa-sisa metabolisme dan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Semua komponen tersebut bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa seluruh jaringan tubuh memperoleh oksigen dan zat-zat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, serta membuang sisa-sisa metabolisme yang berbahaya. Yang pertama, jantung untuk pompa utama peredaran darah. Yang kedua, pembuluh darah untuk saluran penghubung. Yang ketiga, darah untuk komponen utama sistem peredaran. Dan keempat, peredaran darah kecil dan besar. Dan fungsi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki beberapa fungsi yang penting yang mendukung kelangsungan hidup tubuh manusia, seperti transportasi oksigen dan nutrisi. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh dan membawa nutrisi yang diserap dari usus ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi dan bahan pembangun sel. Selanjutnya, gangguan pada sistem peredaran darah. Beberapa gangguan pada sistem peredaran darah dapat berdampak besar pada kesehatan, penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan pembuluh darah seperti aterosklerosis dapat mengurangi efektivitas peredaran darah. Penyakit ini seringkali disebabkan oleh pola makanan yang buruk, kurang olahraga, merokok, dan faktor genetik. Selanjutnya, sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia adalah sistem yang berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan produk sampingan dari proses metabolisme sel. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler, sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan sebagai limbah metabolisme dikeluarkan melalui pernapasan. Sistem ini terdiri dari saluran udara, paru-paru, dan berbagai struktur yang mendukung proses pertukaran gas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.